Hai semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang hero Marsha. Dan langsung saja ke dalam videonya sebagai berikut. Untuk Marsha, build menurut saya yang paling cocok adalah menggunakan emblem assassin ya, seperti ini. Agility saya kasih 3, kemudian fatal saya kasih 3 juga. Dan untuk talentnya saya menggunakan High and Dry untuk memberikan tambahan damage sebesar 6% ketika kita 1 lawan 1 melawan musuh. Kemudian untuk equipmentnya sendiri, Marsha pertama saya menggunakan Swift Boot, yang kedua saya menggunakan Wind of Nature untuk menambah lifesteal, attack speed, dan juga ketahanan agar kita tidak gampang mati. Yang ketiga saya menggunakan Corrosion Sky, ini adalah item core-nya dari Marsha sendiri, akan memberikan efek slow, dan juga Oracle untuk memberikan tambahan lifesteal kita dan memberikan ketahanan kita terhadap magical damage. Blade of Despair untuk menambah damage kita dan punya pasif yang bagus juga. Terakhir adalah Blade Armor agar kita lebih gampang bertahan ketika kita melakukan war. Dan itulah build dari Marsha sendiri. Oke, langsung ke gamenya sebagai berikut. Marsha, dan untuk spellnya sendiri saya menggunakan Purify agar kita tidak gampang di stun. Kemudian untuk emblemnya sendiri saya menggunakan emblem seperti ini, High and Dry, dengan komposisi sebagai berikut. Kemudian untuk itemnya sendiri seperti yang jelaskan tadi, saya menggunakan item seperti ini ya. Dan langsung kita coba dalam gamenya sebagai berikut. Untuk kesekian kalinya saya mohon maaf karena nggak tahu, saya juga heran kenapa setiap saya record pasti selalu ada suara nging seperti ini di dalam videonya. Tuh, mohon maaf ya karena terganggu dari suara itu, namun tolong diabaikan saja. Dan untuk Marsha adalah seorang offlaner, jadi sebagai offlaner kita harus mengambil lane atas karena di bawah itu adalah tempat dari MM atau marksman, dan di tengah akan diisi oleh hero mage atau hero assassin. Dan di sini pertama-tama sih kita harus farming, intinya kita harus bisa mengumpulkan item sebanyak-banyaknya karena Marsha itu menurut saya itu adalah hero yang sangat membutuhkan item. Jadi maaf saya agak ceramah sedikit di sini karena Marsha itu sekarang udah di nerf ya. Jadi skill satunya sekarang itu mengurangi HP-nya itu luar biasa kencang, nggak kayak dulu. Kalau dulu ketika kita menggunakan skill 1, HP-nya itu bukan cuma sedikit, jadi saya masih berani untuk menekan skill satunya tanpa melepasnya, jadi saya aktifkan terus seperti itu. Namun sekarang kalau kita aktifkan terus, maka lama-lama HP Marsha juga akan habis dan habisnya juga cepat sekali. Jadi saya sebenarnya juga heran setelah di nerf itu, apa sih build yang paling cocok untuk Marsha. Saya sudah mencoba untuk menggunakan build dari top global atau orang-orang lain, namun itu semua nggak cocok bagi saya, dan akhirnya saya menemukan build yang paling cocok untuk saya adalah seperti ini. Untuk skill pertama Marsha sendiri itu adalah memberikan tambahan movement speed dan juga attack speed, namun dia akan mengurangi persentase dari HP-nya secara perlahan. Namun yang perlu diketahui juga, walaupun HP kita berkurang, sebagai imbalannya kita akan mendapat tambahan damage yang sesuai dengan persentase dari maksimal HP musuh. Jadi efeknya itu mirip seperti Demon Hunter Sword ya. Jadi kalau Demon Hunter Sword kan dia memberikan damage tambahan sesuai dengan persentase, atau bukan persentase ya, tapi aktual dari HP musuh yang ada. Namun kalau Marsha dia memberikan damage sesuai dengan persentase dari HP musuh. Jadi itu damage yang instan dan tidak dikurangi oleh armor. Namun HP-nya akan berkurang, jadi itu juga tidak begitu bagus juga. Kita harus menggunakannya sesuai dengan perhitungan, nggak ngasal ya. Dan untuk skill keduanya itu dia akan melakukan disarm atau membuat musuh tidak bisa melakukan skill. Jadi intinya kalau kita menggunakan itu, musuh akan tekan efek slow dan juga dia tidak bisa menyerang kita. Gampangnya seperti itu. Dan untuk skill ultimate-nya sendiri, dia akan meloncat, melakukan dash kepada musuh, memberikan damage dan juga memberikan imunitas kepada kita sehingga kita tidak dapat di stun selama 1-2 detik. Itu sangat berguna sekali untuk Marsha, apalagi akan sangat berguna ketika kita ingin mendekati musuh. Jadi lebih mudah mendekati musuh. Dan untuk skill kabelnya sendiri, Marsha masih punya skill 1 juga sih, kita dapat juga berlari.
untuk menjauhi musuh. Namun ketika darah kita sudah hampir habis, kita tidak bisa menggunakan skill ke-1 kita. Di samping itu juga Masya juga mempunyai 3 bar HP, jadi dia akan mempunyai 3 lapis HP. Ketika HP-nya habis 1 bar itu 1 baris, maka dia akan mempunyai efek immunity sehingga dia tidak bisa di slow dan tidak bisa di stun selama 1 detik. Namun itu hanya bisa berlaku ketika HP barnya itu habis loh ya, tidak bisa lama-lama. Jadi hanya waktu tertentu saja kita bisa memaksimalkan potensinya seperti itu. Dan Masya itu adalah hero yang sangat bagus jika kita gunakan untuk mengepush atau untuk menekan musuh mencuri tower ya. Dan Masya merupakan hero yang paling bagus digunakan ketika melawan musuh 1 lawan 1. Seperti ini kita melawan Hellcat seperti ini, kita bisa dengan mudah membunuhnya. Namun jangan sekali-sekali kita menggunakan Masya ketika musuh sedang rame ya, karena kalau rame-rame Masya akan kewalahan dan dia akan gampang sekali mati, karena sejatinya Masya itu adalah hero yang tipis, jadi dia dapat bertahan lama hanya menggunakan lifesteal kalau menggunakan build saya. Oleh karena itu saya menggunakan talent High and Dry di sini, karena itu adalah merupakan talent paling cocok untuk Masya. Saya sudah coba talent yang lain namun tidak cocok ketika digunakan untuk Masya. Gak banyak yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan Masya, karena kita hanya bisa melakukan push saja, dan juga untuk war kita hanya bisa melakukan serangan ketika 1 lawan 1. Untuk musuh 1 lawan 2 pun juga Masya kewalahan, jadi nggak begitu bagus. Namun di samping kelemahannya ketika war, dia mempunyai kekuatan yang lebih karena skill satunya itu dia lebih gampang untuk mendapatkan jungle berupa jungle biasa ataupun turtle. Nah seperti ini, sebenarnya Masya juga mempunyai damage yang besar sih, namun asal jangan keroyokan aja gitu, dia pasti bisa membunuh musuh dengan baik. Dan untuk membuat Masya agar tetap hidup, agar tetap survive di lane, makanya saya di sini memberikan banyak-banyak item lifesteal untuk Masya. Walaupun sebenarnya pasif Masya sendiri itu memberikan efek lifesteal yang luar biasa ketika HP-nya sedikit ya. Namun segitu saja masih kurang, karena ketika dipukul Masya itu mempunyai defense yang sangat rendah, jadi tidak sebanding antara lifesteal yang kita gunakan dari pasif kita dengan damage yang diberikan oleh musuh, itu tidak sebanding. Makanya di sini saya memberikan banyak lifesteal agar Masya itu bisa bertahan lebih lama di lane. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, kelebihan dari Masya dalam menggunakan skill satunya sendiri, dia lebih gampang untuk mendapatkan jungle musuh. Dan di sini ketika musuh sedang war, saya berinisiatif untuk melakukan solo lord, dan dapat dilihat juga damage yang dikeluarkan juga lebih mantap, lebih besar. Dan di sini tidak menggunakan Demon Hunter Sword ya, berbeda dengan orang-orang lainnya. Saya hanya menggunakan Wind of Nature, karena Wind of Nature dapat memberikan ketahanan. Ketika kita mengklik ikon tombak di pojok kanan itu, dia akan lebih mudah untuk menahan serangan musuh, terutama fisikal. Jadi dia lebih panas lagi untuk menggaruk musuh, dan dia juga tidak terkena physical damage. Itu merupakan suatu taktik yang luar biasa untuk saya. Dan di sini dengan lifesteal yang sangat besar, HP kita juga akan kembali lagi menjadi penuh. Namun yang perlu diketahui adalah walaupun lifesteal kita besar, HP kita tidak bisa kembali ke bar selanjutnya, karena untuk mendapatkan bar HP selanjutnya kita harus menggunakan skill keempat kita ketika ikon di bawah HP kita itu bisa penuh, dan ketika kita juga tidak memberikan damage ataupun menerima damage. Susah kan dapat jadi dalam game ini, tipis sekali Masya itu. Ketika dibuat untuk rame dikit aja kita pasti akan mati. Jadi banyak player-player Masya itu yang melakukan mukil atau yang bahasa Inggrisnya kita lebih kenal dengan sebutan feeding ya, karena memang susah untuk bermain Masya itu. Kita mau ikut duel juga nggak bisa, kita hanya bisa nge-push saja ataupun mencari momen-momen tertentu agar kita bisa melakukan serangan 1 lawan 1 melawan musuh. Jadi pintar-pintarlah kita untuk mencari momen yang bagus. Ketika tidak ada momen ya kita hanya bisa melakukan push tower ataupun menjaga lane seperti itu. Di sini tim kita meraih kemenangan ya lumayan ya, walaupun kontribusi yang saya lakukan juga tidak begitu banyak. Dan di sini walaupun saya tidak MVP, namun skor saya juga lumayan bagus ya, 7,4, mendapat emblem gold juga lumayan di sini dengan skor 7, 3, dan 4. Dan kurang lebih seperti itulah gameplay dari Masya. Dan menurut saya Masya juga merupakan hero yang susah untuk dimainkan, jadi perlu banyak latihan juga.
Dan semoga tutorial saya ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.